tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kakak di GKI Hai Kids. Ya adik-adik, walaupun kalian hari ini nggak bisa datang ke gereja secara langsung, tidak apa-apa, tetap harus beribadah. Kita bisa pakai Hai Kids ini sebagai kalian beribadah di rumah atau dimanapun kalian berada. Tapi tetap harus ingat ibadah skala minggu nomor 1. Bagaimana kabar kalian semuanya? Wah, kayak Nika lihat macem-macem. Ada yang teriak happy, ada yang teriak masih ngantuk. Wah, nggak apa-apa. Harus tetap semangat, harus tetap sukacita karena kita mau ibadah sama-sama. Yuk kita angkat pujian pertama kita, Selamat Pagi Tuhan, kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Kita ucapkan selamat pagi adik-adik kepada Tuhan, kita sapa Tuhan dengan hati yang gembira. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, adik-adik, betul. Yang kita sapa pertama kali ketika kita bangun pagi adalah Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik tadi lupa berdoa enggak waktu bangun tidur? Wah, semuanya keren, semuanya berdoa dulu. Supaya kita semakin semangat, semakin fokus masuk lagi ke dalam ibadah kita. Jangan lupa, kita juga mau berdoa. Kita doa dulu ya, doa pembukaan kita. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami semua boleh Tuhan izinkan untuk beribadah melalui GKI Hai Kids. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas hari yang baru dan setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa beribadah. Tolong pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dan fokus dalam beribadah. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, Kak Yunika mau tanya, kalian suka berantem enggak? Sama kakak adik, sama temen? Kadang-kadang, wah, tapi jangan ya, itu tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kita kan di sekolah minggu belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita umatnya. Makanya kita juga harus mengasihi sesama kita, harus hidup dengan rukun dan damai. Kayak judul lagu ya, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk. Dengan semangat, kita nyanyikan lagu ini adik-adik, Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah
Adik-adik, gak boleh sering berantem ya. Harus saling mengasihi satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kak Yunika yakin adik-adik semua pasti punya hati yang saling mengasihi. Jadi dimanapun kalian berada, harus tunjukkan kasih Tuhan ya kepada semua orang. Tetap semangat menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi adik-adik. Kak Yunika jadi makin semangat. Mulai hari ini kalian gak boleh lagi suka cemberut-cemberut. Harus saling mengasihi, ramah tamah kepada siapapun ya adik-adik. Tadi Kak Yunika sudah sebut berkali-kali kasih. Bagaimana di sekolah minggu adik-adik diajari bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan bagaimana kita juga menebarkan kasih ke semua orang. Nah, jadi kalau kalian nanti pulang sekolah atau di tempat les harus mencerminkan apa yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan ya. Seperti judul lagu KASIH. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Semua boleh bangkit berdiri. Biar kita tetap semangat. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Empat huruf, satu kata yang sangat indah. Kita nyanyikan sama-sama. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi. Marah-marah harus panjang sabar. Lagi. KASIH, 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 kasih. Semangat. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita bersyukur ya adik-adik punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Segala hal di dalam kehidupan kita itu adalah bukti bahwa Tuhan itu menyayangi dan mengasihi kita. Nah untuk itu kita memang gak bisa membalas sepenuhnya kebaikan Tuhan. Tapi tentu sebagai anak-anaknya kita perlu juga belajar memahami dan menunjukkan bagaimana cara kita bersyukur. Salah satunya dengan cara apa? Memberi persembahan. Ayo disiapkan persembahannya. Kak Yunika juga
Kak Yunika siapin persembahannya ya. Nah, seperti ini. Kak Yunika sudah siapkan, nanti adik-adik bisa bawa persembahan kalian ke gereja kalau sudah onsite kembali. Yuk kita nyanyikan pujian bersyukur untuk membawa persembahan kita ya. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita masukkan persembahan kita. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, adik-adik sudah memberikan persembahan? Ya, sekarang kita berdoa ya. Kita bawa persembahan kita dengan doa persembahan. Allah Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami lewat Papa maupun juga Mama. Hari ini kami bawa persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan kami bisa dipakai sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Tolong Tuhan, pimpin juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan semakin indah dan dipermuliakan. Sekarang kami mau masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan juga pimpin kami ya, agar kiranya kami boleh sungguh-sungguh dan dengar-dengaran dalam memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kayak ini taruh dulu ya. Nah, adik-adik kalau mau dengar firman harus punya apa? Harus pegang apa? Alkitab, betul. Kita siapkan Alkitab kita karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau bawa kesempatan kita untuk mendengar firman Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Siapkan Alkitab kalian ya adik-adik. Kita dengar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sekarang kita sama-sama dengar firman Tuhan ya. Adik-adik. Kak Yunika. Halo Buta Beta, apa kabar? Ini untuk kamu. Wah, apa ini? Ini kan kue yang aku pengenin kemarin kan? Betul. Ih, makasih lu Buta Beta, udah inget apa yang aku pengenin sampai susah-susah dibikinin. Iya, aku ingat waktu itu kamu kan minta ke aku. Terus semalam aku bikin. Karena aku ingat
Itu untuk Kak Yunika ya. Aku mau makan nanti setelah selesai Hi Kids. Oke? Oke. Oke deh Bu Tabita. Dadah. Dadah adik. Salam Hi Kid. Apa kabar anak-anak? Anak-anakku yang cakep, yang cantik. Semuanya sudah siap? Nah, karena hari ini kalian nggak bisa onsite, terpaksa kalian di rumah secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Semuanya udah siap untuk mendengarkan cerita? Sudah ya? Yuk kita mau berdoa dulu. Tanganku ada 2, jarinya ada 5. Kalau berdoa kita lipat. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan cerita. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami mengerti maksud Tuhan dari cerita yang akan kami dengarkan. Tuhan, tolong sertai kami dan pimpin kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kenapa ya Kak Yunika bilang terima kasih ke Ibu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu kenapa Kak Yunika bilang terima kasih ke Ibu? Betul, karena Kak Yunika menerima kue yang dia inginkan. Nah, anak-anak, gimana tadi Kak Yunika? Kak Yunika sebenarnya sudah lama loh itu minta supaya Ibu buatkan. Rupanya Kak Yunika reaksinya gimana? Dia senang sekali. Nah, anak-anak sekalian, seperti di dalam kehidupan kita, kadang kita juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta. Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita. Tetapi ketika Tuhan sudah mengabulkan doa kita, pasti hati kita akan bahagia sekali. Pasti ya. Nah, anak-anak sekalian, yuk kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yuk kita mau dengarkan. Rupanya kepulangan Nabi Ezra dan orang Israel ke Yerusalem bukan hanya keinginan mereka yang dikabulkan oleh Tuhan, tetapi ada seorang anak Tuhan yang rindu kampung halamannya. Namanya Nehemia. Nehemia adalah seorang tawanan kerajaan Babel yang dipekerjakan di dalam istana Raja Artasasta. Ia bekerja sebagai juru minuman raja, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap minuman raja. Bukan hanya itu saja, ia bertanggung jawab untuk setiap perayaan dan pesta-pesta yang dihadiri oleh raja, karena di sana pasti akan ada minuman anggur dan sebagainya. Juru minuman raja, karena hampir selalu bersama dan berada dekat dengan raja, biasanya ia juga menjadi orang kepercayaan raja. Raja seringkali mencurahkan isi hatinya kepada juru minuman raja. Tidak heran kalau Raja Artasasta menyayangi Nehemia. Suatu hari, Nehemia melayani raja. Karena raja menyayanginya, saat itu raja merasakan kesedihan yang ada di hati Nehemia. Kata raja, "Mengapa wajahmu sedih? Sakitkah? Kalau tidak sakit, pasti kamu sedang ada dalam masalah." Nehemia menjawab raja dengan sedikit takut-takut. Bila raja menjadi marah, "Hiduplah tuanku raja selamanya. Bagaimana saya tidak sedih, Tuan? Saya mendengar berita yang menyedihkan. Kampung halaman saya, Yerusalem, sudah menjadi tempat yang menyedihkan. Temboknya roboh, pintu gerbangnya hangus dimakan api. Banyak rumah yang runtuh." "Oh, begitu," kata raja. "Jadi apa yang kamu inginkan?" tanya raja lagi. "Kalau Tuan izinkan,
Bolehkah saya pulang dan membangun kota saya, tuanku raja? Ya sudah, pergilah. Dan aku akan memberikan surat-surat izin ke penguasa-penguasa di daerahmu agar lancar perjalanan dan pekerjaanmu di sana. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita tadi, kalau Nehemia itu diizinkan, boleh melompat, boleh berguling-guling di hadapan raja, karena saking gembiranya, pasti dia akan melakukan itu. Anak-anak, Nehemia sudah berdoa lama ingin kembali ke kampung halamannya. Apalagi ketika dia mendengar cerita orang-orang yang datang dari Yerusalem bahwa keadaan di sana, tembok sudah runtuh, terbakar, rumah sudah roboh. Dia rindu sekali kepengen ke Yerusalem. Dia terus berdoa, bahkan kadang-kadang dia sampai menangis karena kepengen kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Anak-anak, dia ingat keluarganya yang hangat, yang berbahagia ketika bersama. Dia juga ingat akan rumah Tuhan yang hangat, yang kemarin dia bisa ikut beribadah di sana, berdoa di sana. Dia juga ingat teman, sahabat, mereka bermain. Dia ingat yang sekarang sudah tercerai-berai, gak tahu kemana dia sekarang. Nah anak-anak, dia juga ingat bahwa Yerusalem, kampung halamannya adalah kampung yang dia rindukan. Dia ingin sekali untuk pergi ke sana. Nehemia bersedih karena merindukan kampung halamannya, dan ia bertekad untuk membangun kembali kampung halamannya yang sudah menjadi reruntuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 11a. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Ini adalah doa Nehemia kepada Allah. Ia sangat ingin Tuhan mengabulkan doa permohonannya untuk kembali dan membangun kampung halamannya, Yerusalem. Tuhan menjawab doa permohonan Nehemia yang sudah lama didoakannya. Nehemia mendapatkan izin dan surat-surat jalan dari raja kembali ke Yerusalem. Sesudah 3 hari Nehemia ada di Yerusalem, pada malam hari bersama beberapa orang ia pergi mengelilingi tembok dan keadaan di Yerusalem, sambil ia memikirkan dan merencanakan apa-apa saja yang harus dikerjakannya untuk membangun kotanya kembali. Nehemia juga memberitahukan keinginan hatinya membangun kota Yerusalem kepada beberapa orang Israel lainnya. Mereka sangat mendukung kerinduan hati Nehemia dan mau bekerja bersama, membangun kembali kota mereka. Meski demikian, ada beberapa orang seperti Sanbalat, Tobia, dan lainnya mencemooh rencana mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di Yerusalem, tetapi bukan orang Israel. Ketika diejek, Nehemia menjawab, Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Ingat ya, bila kota ini berdiri megah, kalian tidak ada bagian atau hak kalian atas kota ini. Anak-anakku sekalian, setiap kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan. Pasti kalian juga punya keinginan, kalian juga pengen sesuatu. Nah, ketika kalian mempunyai keinginan yang mungkin sampai saat ini belum tercapai, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan
mengabulkan doa dan permohonan kita. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ saja, kita juga harus berusaha. Contohnya, ketika kita berdoa, Tuhan, saya pengen sekali menjadi juara kelas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya cukup berdoa saja? Tentu tidak, anak-anak. Kalian harus rajin belajar, tekun. Kalau ada PR juga terus dikerjakan dengan baik. Dan tiada habis-habisnya terus belajar dan belajar. Itu berdoa dan juga berusaha. Seperti dengan Nehemia. Ketika Nehemia itu ingin sekali pulang ke kampung halamannya, dia tidak diam saja. Tapi dia berdoa dengan sungguh. Dia minta kepada Tuhan. Tidak berhenti di situ. Ketika dia ditanya oleh raja, dia juga menjawab. Coba bayangkan, kalau ketika dia ditanya raja, dia bilang, oh enggak ada apa-apa raja. Itu tidak akan terjadi. Doanya tidak akan terkabul. Tapi ketika dia bilang, oh iya tuanku raja, saya kangen pengen pulang kampung halaman. Karena kampung halamannya saya sudah rusak, saya pengen membangun. Dan dia mengungkapkan. Maka Tuhan berkuasa menggerakkan hati raja, memberikan hati raja yang berbelas kasihan sehingga dia diizinkan untuk pulang ke kampung halaman. Nah, anak-anak, jadilah seperti Nehemia yang juga rajin berdoa tapi juga berusaha. Seperti di dalam firman Tuhan, Nehemia 1 ayat 11a. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Nehemia 1 ayat 11a, ini merupakan doa dari Nehemia. Yuk kita baca. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Anak-anak, Nehemia 1 ayat 11 ini merupakan ayat hafalan kita. Mari kita ulangi sekali lagi. Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Demikian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita tentang Tuhan hari ini. Bahwa kami tidak hanya cukup berdoa, tetapi kami juga harus bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Ketika kami berdoa, kami juga harus berusaha melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di High Kids berikutnya. Dah.